Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jurnal Muslim, apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Begitu juga dengan kehidupan. Apa yang kau rasakan sekarang ini adalah hasil dari apa yang selama ini engkau kerjakan. Pepatah tersebut sejalan dengan nasib dari Salman Rushdie yang merupakan penulis kelahiran India. Dia menjadi korban penikaman yang terjadi pada hari Jumat di New York, Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Hadi Matar, yang merupakan pria 24 tahun asal Fairview, New Jersey. Peristiwa ini menjadi nasib tragis bagi Salman Rushdie, yang merupakan penulis dari buku The Satanic Verse atau ayat-ayat setan. Dia ditikam berkali-kali termasuk di leher setelah lebih dari 33 tahun fatwa mati dijatuhkan terhadapnya oleh pemimpin tertinggi pertama Iran, yaitu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pada 14 Februari 1989, Khomeini menyerukan agar Rushdie dibunuh karena menulis buku ayat-ayat setan, yang menurut ulama, buku itu berisi penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah fatwa atau keputusan agama, Khomeini mendesak para muslim di dunia dengan cepat untuk mengeksekusi mati penulis dan penerbit buku itu, sehingga tidak ada lagi yang berani menyinggung nilai-nilai suci Islam. Khomeini yang berusia 89 tahun dan hanya memiliki 4 bulan untuk hidup pada saat itu, mengatakan bahwa siapapun yang terbunuh saat mencoba melaksanakan hukuman mati harus dianggap sebagai martir yang akan masuk surga. Iran yang saat itu di bawah kepemimpinan Khomeini saat itu juga memasang hadiah sebesar 2,8 juta US dollar untuk harga kepala dari penulis tersebut. Sejak fatwa mati dari Khomeini keluar, pemerintah Inggris segera memberikan perlindungan polisi kepada Rushdie, yang merupakan seorang ateis yang lahir di India dari keluarga muslim. Selama hampir 13 tahun, Rushdie berpindah-pindah di antara rumah persembunyiannya dengan nama samaran Joseph Anton. Ia berpindah tempat persembunyian 56 kali dalam 6 bulan pertama. Kesendiriannya diperburuk oleh perpisahan dengan istrinya, novelis Amerika Marianne Williams, yang kepadanya The Satanic Verse didedikasikan. Saya disumpal dan dipenjara, kenangnya di buku hariannya dalam memoarnya tahun 2012, Joseph Anton. Saya bahkan tidak bisa berbicara. Saya ingin menendang bola di taman bersama putra saya. Kehidupan biasa dan dangkal, impian saya yang mustahil. Viking Penguin menerbitkan The Satanic Verse pada bulan September 1988 demi meraih pujian kritis. Buku ini berlatar belakang di London, dari Perdana Menteri Inggris, dari kubu Partai Konservatif Margaret Thatcher, dan Mekah kuno, situs paling suci dalam agama Islam. Hal itu berpusat pada petualangan dua aktor India, Gibril dan Saladin, yang pesawatnya dibajak meledak di Selat Inggris. Mereka muncul kembali di pantai Inggris dan berbaur dengan imigran di London. Cerita terungkap dalam urutan kebebasan kreativitas sampai melampaui batas logika yang mencerminkan gaya realisme magis Salman Rushdie. Buku itu dianggap menista agama Islam dan asusila oleh banyak muslim, termasuk referensi atas ayat-ayat yang diduga oleh beberapa sarjana telah menjadi versi awal Al-Quran dan kemudian dihapus. Ayat-ayat ini memungkinkan untuk berdoa kepada 3 dewi kafir, bertentangan dengan keyakinan ketat agama Islam, bahwa hanya ada satu Tuhan di alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kontroversial, Rushdie menulis tentang keterlibatan seorang nabi yang mirip dengan nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam buku ayat-ayat setan, Nabi Muhammad SAW ditipu untuk membuat kesepakatan dengan setan, di mana dia menukar beberapa keyakinan tentang keesahan Tuhan demi 3 dewi. Khomeini dan yang lainnya bersikeras bahwa Rushdie telah menggambarkan Nabi dengan tidak sopan, hingga akhirnya Rushdie kemudian menyadari kesalahannya. Pada Oktober 1988, Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi, melarang impor buku tersebut, berharap untuk memenangkan dukungan muslim menjelang pemilihan umum. Sekitar 20 negara kemudian melarangnya. Pada Januari 1989, para muslim di kota Bradford di utara Inggris membakar salinan buku itu di depan umum.
Sebulan kemudian, ribuan orang Pakistan menyerang pusat informasi Amerika Serikat di Islamabad, meneriakkan anjing Amerika dan gantung Salman Rushdie. Atas peristiwa tersebut, polisi kemudian melepaskan tembakan sehingga menewaskan kurang lebih 5 orang. Fatwa Khomeini pada saat itu juga memicu kengerian di seluruh dunia barat. Ada protes di Eropa, bahkan London dan Teheran memutuskan hubungan diplomatik selama hampir 2 tahun. Di Amerika Serikat, penulis seperti Susan Sontag dan Tom Wolfe menyelenggarakan kuliah umum untuk mendukung Rushdie. Rushdie mencoba menjelaskan dirinya pada tahun 1990 dalam sebuah esai yang berjudul In God's Faith. Akan tetapi, banyak Muslim yang tidak ditenangkan. Serangan Rushdie secara bertahap muncul dari kehidupan bawah tanahnya pada tahun 1991. Tetapi, penerjemah bahasa Jepangnya terbunuh pada bulan Juli tahun itu. Penerjemah bahasa Italinya ditikam beberapa hari kemudian dan seorang penerbit Norwegia ditembak 2 tahun kemudian. Meskipun tidak pernah jelas, serangan itu sebagai tanggapan atas fatwa mati dari Khomeini. Pada tahun 1993, pengunjuk rasa umat Islam membakar sebuah novel di Sivas di Turki Tengah. Beberapa di antaranya marah dengan kehadiran penulis Aziz Nesin yang berusaha menerjemahkan novel tersebut ke dalam bahasa Turki. Atas kejadian itu, kurang lebih 37 orang tewas, sedangkan Aziz Nesin mencoba melarikan diri. Pada tahun 1998, pemerintah Presiden Reformis Iran Muhammad Khatami meyakinkan Inggris bahwa Iran tidak akan menerapkan fatwa mati dari Khomeini tersebut. Tetapi penerus Khomeini, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pada 2005 dia masih percaya Rushdie adalah seorang murtad yang pembunuhannya akan diizinkan oleh Islam. Pada tahun 2007, Muslim dunia kembali dibuat geram dan marah ketika Rushdie dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II atas jasanya pada bidang sastra. Iran menuduh Inggris sebagai Islamofobia, mengatakan fatwanya masih berlaku dan ada protes Muslim yang meluas, terutama di negara Pakistan. Rushdie saat itu tinggal relatif terbuka di New York, tempat dia pindah pada akhir tahun 1990-an dan di mana novel-novel terbarunya dibuat. Dalam sebuah memoir tentang masanya bersembunyi, Rushdie mengungkapkan ketidaknyamanannya pada tingkat keamanan yang tinggi di Bandara Amerika Serikat di New Jersey dan Denver ketika dia tiba untuk menjadi pembicara. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia hidup lebih bebas dan bersikeras bahwa dia tidak boleh terus-menerus diawasi dan dilindungi oleh penjaga keamanan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang, dia menjadi semacam sosialita dan dipandang oleh banyak orang di Barat sebagai pahlawan kebebasan berbicara. Dia telah menjalani kehidupan normalnya kembali, sampai serangan pisau pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 yang lalu, membuatnya hampir kehilangan nyawa. Demikianlah video dari kami tentang penikaman terhadap Salman Rushdie yang merupakan penulis novel Ayat-Ayat Setan yang berisi penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini menjadi pelajaran buat kita semua agar senantiasa berhati-hati terhadap setiap ucapan dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.